Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak dan rekan-rekan semua yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perdana saya mengisi di masjid yang mudah-mudahan diberkahi ini. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi sesama kita, saling kenal mengenal dan juga saling mempererat ukhuwah kita serta berbagi kemanfaatan di antara kita. Rekan-rekan semua, a'azzanallahu wa iyyakum, insyaallah kita akan membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Tentu pembahasan kaidah-kaidah fikih ini ya biasanya secara umum dipelajarinya di pesantren-pesantren maupun di kampus-kampus ya. Dan pembahasan ini sangat luas, tetapi kita akan sederhanakan agar mudah dipahami. Karena sejatinya ilmu itu hukum asalnya bisa dicerna dan dipahami oleh siapapun. Dan yang namanya kaidah fikih itu tentu mempermudah kita memahami berbagai macam persoalan di dalam hukum Islam dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Karena rekan-rekan sekalian, yang namanya persoalan fikih itu terus berkembang dan selalu update. Ya. Maka mengapa di sana ada ijtihad? Ya. Ijtihad dari para ulama karena untuk menganalisa suatu hukum yang memang belum ada pada masa sebelumnya. Demikian pula yang namanya ijma', kesepakatan umat ini, itu juga adanya setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum yang baru terjadi. Nah, maka teman-teman sekalian, saking banyaknya persoalan fikih, maka para ulama pada akhirnya menyimpulkan dengan kalimat khusus agar kita mudah memahaminya, merangkum jawaban dari persoalan fikih yang banyak itu. Itulah yang disebut dengan kaidah-kaidah fikih. Ya tentu kalau kita berbicara tentang fikih, ya ada yang dimaksud dengan fikih, ada yang dimaksud dengan usul fikih, ada yang dimaksud yang sedang kita bahas adalah kaidah-kaidah fikih. Nah, memang ruang lingkupnya masih fikih, tetapi pembahasannya berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, tentu sebagaimana yang kita pahami bahwa kalau ranah pembahasan fikih itu adalah ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatihi at-tafsiliyah. Itu yang namanya fikih. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dari dalilnya yang terperinci. Ya, tentang tata cara wudu, tentang tata cara sholat, tentang tata cara puasa, tentang tata cara haji dan semisalnya, maka itulah ranah pembahasan fikih. Tapi kalau misalnya membahas kenapa sholat itu hukumnya wajib, dari mana argumentasinya,
Maka ulama mengatakan salat itu wajib karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimu as-shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Dalam bahasa Arab, aqimu itu fi'lul amr, kata perintah. Dan dalam kaidah bahasa yang namanya kata perintah itu hukum asalnya wajib. Nah, ini ranahnya usul fikih. Jadi menganalisa dalil secara global kenapa ini menjadi wajib, ya, kenapa ini menjadi makruh, kenapa ini menjadi haram, kenapa ini menjadi mubah. Nah, ini ranahnya usul fikih. Nah, kalau ranahnya kaidah-kaidah fikih, rekan-rekan sekalian, ini sebenarnya menjawab persoalan dari berbagai macam fikih, kemudian dirumuskan dengan kalimat yang sederhana. Ada masalah sholatnya, ada masalah toharohnya, ada masalah-masalah yang lain, kemudian disimpulkan dengan kalimat yang global, yang universal, mencakup persoalan-persoalan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan kaidah fikih. Maka memang para ulama beragam sekali mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kaidah fikih. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kaidah fikih adalah qadhiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha, sebuah pernyataan universal yang berlaku pada seluruh bagiannya. Jadi kalimat universal, global, kemudian ada rincian-rincian hukum di situ. Maka para ulama juga terkadang metode penulisannya beragam itu. Ada yang buat dulu kaidahnya lalu kasih contohnya. Ada juga contohnya dulu, masalah ini, masalah ini, masalah ini, kemudian disimpulkan dari berbagai macam permasalahan itu, maka ini kalimat yang menjawab hukumnya. Maka sebenarnya teman-teman sekalian, dengan kita mempelajari kaidah fikih, itu mempermudah kita memahami persoalan hukum dengan sederhana. Jadi tidak mesti hafal secara detail. Dengan kita memahami kaidah fikih, itu sudah menjadi rumus. Jadi kita kalau belajar rumusnya sudah selesai. Maka itulah fungsi daripada kalau kita belajar kaidah fikih, ya, salah satunya kita memahaminya secara komprehensif, secara menyeluruh dan mudah. Ya, intinya begitulah ya tentang kaidah fikih. Ini saya buat sederhana agar benar-benar mudah dipahami. Nah, kemudian teman-teman sekalian, azanallahu yakum, kaidah fikih itu banyak sekali sebenarnya. Bahkan ada ulama yang menyusun satu buku khusus isinya 100 kaidah fikih dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saking banyaknya. Dan biasanya masing-masing madhab itu punya kitab khusus. Madhab Syafi'i punya buku kaidah fikih tersendiri. Madhab Hanbali punya kaidah fikih tersendiri. Karena apa? Ya karena masing-masing madhab ini kan pisau analisanya ada sedikit perbedaan, walaupun ada yang disepakati. Ada sisi yang disepakati, ada sisi yang beda. Kadang perbedaan itu hanya masalah urutan penggunaan saja sebenarnya. Sebagai contoh misalnya, seluruh madhab itu sepakat bahwa yang menjadi dasar dalil itu pertama Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ini sepakat. Kemudian yang keempat juga para madhab itu menggunakan kias. Semua madhab menggunakan kias, cuman penggunaannya berbeda antara satu madhab yang satu dengan madhab yang lain. Ada yang misalnya tidak menemukan ayatnya, hadisnya, atau ijma'nya, langsung menggunakan kias seperti yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah.
Ada yang tidak buru-buru, jangan pakai kias dulu. Kita cari hadis. Kalau nggak ada, wah walaupun doif, yang penting doifnya nggak parah gitu ya, tidak parah, kita cari deh. Kalau nggak ada, coba kita cari perkataan para sahabat-sahabat senior, terutama Khulafaur Rasyidun. Kalau nggak ada, coba sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau nggak nemu, akhirnya kias-kias juga gitu. Tapi memang penggunanya beragam. Maka demikian pula dengan kaidah-kaidah fikih. Jadi masing-masing mazhab ada. Misalnya di dalam fikih mazhab Syafi'i biasanya banyak ya. Tapi kitab-kitab yang awal-awal itu biasanya namanya al-ashbah wan nadhair. Al-ashbah wan nadhair ini apa namanya? Beberapa ulama nama kitabnya sama, al-ashbah wan nadhair. Seperti karangan Imam As-Subki, Imam As-Suyuti, ini kan ulama-ulama mazhab Syafi'i, nama kitabnya sama, tapi pembahasannya ya kaidah-kaidah fikih. Imam Al-Juwaini misalnya, ya ini kita lagi membahas fikih ya, bukan membahas akidah. Imam ini nantilah pembahasannya di bab akidah, tapi secara fikih mereka adalah rujukan. Ya. Misalnya kitab Al-Faruq, kemudian Imam Al-Izz Ibn Abdus Salam Qawaid Al-Ahkam. Ini banyak sekali kitab-kitab, tapi insya Allah di kajian ini kita akan mencoba menyederhanakan agar mudah dipahami oleh kita semua. Ya pastinya tidak mungkin dituntaskan pada kesempatan yang berbahagia ini, tapi paling tidak ada gambaran. Nah, dari sekian banyak kaidah-kaidah fikih itu sebenarnya ikhwah sekalian ada 5 kaidah induk. Jadi dari sekian banyaknya kaidah fikih itu ada kaidah induknya. Kaidah induknya itu ada 5. Nah, selain itu biasanya adalah cabang dari 5 kaidah induk ini. Maka kalau kita misalnya mempelajari 5 kaidah induk ini, insya Allah secara umum ya pahamlah kaidah-kaidah fikih gitu ya. Walaupun kan kita basicnya bukan untuk jadi ustadz, jadi ulama ya, tapi paling tidak kita paham kalau kaidah fikih itu ya induknya ada 5 itu. Kaidah besarnya itu ada 5. Adapun kaidah-kaidah yang lain biasanya lahir dari 5 kaidah ini. Nah, kaidah yang pertama, kaidah induknya adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Contoh, Pak, ada yang masuk ke masjid lalu sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Ada yang jawab? Duha. Ada yang jawab lagi? Ya, sholat setelah berwudu. Bisa jadi ternyata dia sholat istikharah. Kan sama-sama 2 rakaat. Maka untuk mengetahui dia sholat apa, ya kembali kepada maksud orang sholat itu mau sholat apa. Maka kaidahnya gitu. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Dia masuk ke masjid sholat 2 rakaat, niatnya apa? Bisa jadi betul tahiyatul masjid, bisa jadi ternyata sholat duha karena kan pagi, atau sholat istikharah. Maka kembali kepada niatnya. Kemudian ada Pak yang memang konon ya, walaupun saya belum baca risetnya, kalau mandi sebelum subuh tuh menyehatkan secara ilmiahnya gitu ya. Ada seseorang pengantin baru, dia mandi sebelum subuh. Mandi apa? Belum tentu Pak. Kalau istrinya lagi berhalangan gimana? Tapi bisa dengan cara lain Ustaz. Wah, itu beda tema itu. Maka kita mengetahui dia itu mandinya mandi junub,
atau mandi biasa, atau memang kebiasaan dia mandi sebelum subuh, yang tahu itu, yang membedakan itu apa? Niatnya. Ini contoh kedua ya. Contoh yang ketiga, pernah nggak Bapak lagi jalan, misalnya lagi nggak ada uang nih, nemu duit di jalan, lalu diambil, gimana hukumnya? Kembali pada niatnya. Kalau dia mengambil dalam rangka mau saya umumkan, mau saya cari pemiliknya, berarti dia bukan pencuri. Dia bukan mengambil hak orang. Tapi kalau kebetulan ini kayaknya buat saya ini, berarti dia apa? Ngambil uang itu yang bukan haknya. Maka kembali kepada niatnya. Ini sebagai contoh bahwa persoalannya terlalu banyak, kemudian diringkas dengan satu kalimat, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ini kaidah induk yang pertama. Nanti kita bahas lebih detail. Ini hanya disepil dikit-dikit dulu, gitu ya. Kemudian kaidah induk yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang karena keraguan-raguan. Keyakinan itu tidak hilang karena keraguan-raguan. Contoh, ya ini yang paling sering. Kita yakin sudah dalam keadaan suci, lalu kita sholat, tiba-tiba perut kita merasakan ini kayak ada gelombang angin, kemudian di celah-celah pantat itu kayak ada angin keluar, kayak rasa-rasanya. Betul nggak? Sering begitu. Ya itu memang kerjaan setan, Pak, untuk meragu-ragukan kita di dalam ibadah sholat kita. Ya. Akhirnya kita ragu nih, keluar angin apa enggak ya? Maka pernah diadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kita yakin kita memang sudah berwudu, kita memang sedang dalam keadaan sholat, tetapi jangan batalkan keyakinan kita itu hanya karena ragu-ragu. Batal nggak ya? Batal nggak ya? Maka kata Rasulullah SAW kan, jangan batalkan, jangan keluar dari sholat sampai apa? Mencium baunya atau mendengar suaranya. Karena keyakinan hanya bisa dibatalkan dengan keyakinan. Yakinnya ya kalau kita nyium baunya, ya bener kentut nih. Tapi nggak bau, cuman tut, batal. Tapi kalau nggak ada bunyi, nggak ada bau, hukum asalnya kita belum batal. Maka itulah datang kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang karena keraguan-raguan. Contoh yang kedua, biar semakin penasaran nanti mengkaji kaidahnya gitu ya. Ada seseorang yang bepergian, ya, pengantin baru lagi Pak, pergi. Anggaplah kerja ke luar negeri gitu ya, atau lagi dinas kerja. Nggak pulang-pulang, nggak ada kabar, nggak ada WA, nggak ada telepon. Gimana sang istri? Kawin lagi atau gimana? Istri yang di rumah dalam kondisi meyakinkan memang suami dia. Tidak boleh dia menghukumi dirinya, wah kalau begini saya sudah jadi janda dong, gak ada kabar dari suami saya. Nah itu meragukan. Atau misalnya ahli warisnya udah langsung bagi waris, harus dipastikan dulu kalau dia betul-betul meninggal dunia. Nah, jangan sampai langsung bagi waris, tahu-tahu dia tiba-tiba dia datang orangnya gitu kan, atau si istri tersebut nikah lagi, tahu-tahu suaminya datang. Wah, maka al-yaqinu la yazulu bisyak. Kemudian kaidah induk yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut
taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, ini banyak sekali contohnya. Biasanya kalau bulan Ramadan ya sering banget itu contoh-contoh terkait dengan ibadah puasa. Ya misalnya kan hukum asalnya ya puasa Ramadan wajib karena memang rukun Islam. Tapi ada orang yang merasa masyaqqah, kesulitan, kesusahan kalau dia berpuasa. Entah misalnya dia karena sudah tua renta, jangankan puasa, ya makan bubur yang gak ada tulangnya aja udah susah, jalan susah, ya maka ada kemudahan. Apa misal kemudahannya? Ya kalau dia tidak diharapkan mampu membayarnya, ya berarti bisa bayar fidyah. Tapi kalau orang sekedar sakit, ya maka diganti pada hari yang lain. Atau contoh yang lain misalnya sholat wa qumu lillahi qanitin. Hukum asalnya yang namanya sholat itu dilakukan dengan berdiri. Ketika dia ada kesulitan berat, entah cedera, entah yang lainnya, tidak bisa berdiri, maka silakan dengan duduk dan seterusnya. Ya, maka disitulah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Atau misalnya bangkai yang tadinya haram, ketika dia berada di satu wilayah yang tidak ada lagi makanan kecuali makanan itu, dan kalau tidak makan dia akan semakin berbahaya, membahayakan dirinya, dimudahkan. Ya silahkan makan, ya silahkan makan, tapi hanya sekedar menghilangkan lapar, bukan malah disimpan gitu kan. Ya bangkai, ya jangan bayangkan semua bangkai itu jelek ya. Kan ada ayam kelindes kalau dibakar mah nggak kelihatan kalau dia, betul nggak? Ya kita juga, saya sempat sering dengar ternyata, yang nggak tahu ya. Ya pastikanlah kalau beli sate itu dari yang halal, kan kita nggak tahu tuh. Ya. Satenya dari kambing yang benar-benar disembelih dengan sembelihan syar'i, ya, atau dia habis ngambil dari, karena kan sempat sering dengar kabar ada pencurian kambing cuma diambil pahanya doang. Itu kan bangkai, diambil pahanya doang gitu. Itu kan berarti bangkai dalam definisi fikih gitu ya. Nah ini yang ketiga. Kemudian kaidah induk yang keempat, ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan, baik sebelum bahaya itu terjadi atau memang sudah terjadi, maka harus dihilangkan. Sesuatu yang bisa membahayakan, ya maka kalau kita sudah tahu bahwa kalau makan itu bisa membuat kita mabok, bisa membuat kita berbahaya, ya maka nggak boleh. Atau misalnya ada sesuatu yang memang membahayakan kita, ya maka kita harus hilangkan hal-hal yang membahayakan tersebut. Nanti detailnya. Kemudian yang kelima, al-adatu muhakkamatun. Al-adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, memang betul itu kaidahnya. Tetapi sangat disayangkan ada juga yang kurang komprehensif memahami kaidah al-adatu muhakkamatun. Kapan suatu adat kebiasaan masyarakat bisa menjadi suatu hukum? Manakala kebiasaan tersebut, adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik dengan Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma. Tapi kalau misalnya kebiasaan tersebut yang memang bertentangan, maka kaidah ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar argumentasi. Ya karena mungkin di negara tertentu, ya, berhubungan badan sampai punya anak tanpa menikah sudah biasa. Bahkan menikahnya ketika anaknya sudah dewasa.
Ini sudah menjadi budaya di negara tersebut. Lalu kita mau jadikan argumentasi ini sebagai dasar pembolehan, gak bisa. Kenapa? Itu bertentangan. Atau misalnya di wilayah tertentu bahwa yang menunjukkan kelelakian dan minum sudah minuman biasa, khamr misalnya, ada minuman tertentu yang memang memabukkan, tapi itu minuman yang ya sudah biasa gitu. Kita tidak bisa menjadikan ini sebagai dasar argumentasi bahwa minuman tersebut menjadi halal. Kalau minuman sudah masuk sesuai dengan kaidah-kaidah memabukkan, maka banyak maupun sedikitnya minuman itu menjadi haram. Nah, sangat disayangkan kaidah ini oleh sebagian dipahami kurang komprehensif. Oleh karena itu ya kita insya Allah akan memahami secara detail 5 kaidah tersebut. Ya. Jadi tenang Pak, enggak sampai 100 kita belajar kaidahnya gitu ya. Kita belajar kaidahnya hanya 5 tadi yang saya sebutkan. Baik. Kaidah yang pertama yang akan kita pelajari lebih mendalam adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, kaidah ini betul-betul merupakan kaidah induk yang sangat agung, kaidah besar, karena tercantum di dalamnya banyak sekali hukum-hukum Islam. Dan kaidah ini seperti mirip dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan diberikan balasan atas apa yang ia niatkan. Ini 2 redaksi yang memiliki makna yang berbeda teman-teman. Redaksi yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat, itu amal perbuatan yang dimaksud adalah amal perbuatan yang disyariatkan, seperti sholat, wudhu, puasa. Maka jumhur ulama mengatakan tidak sah amal ibadah kalau tidak disertai dengan niat. Maka akan kita dapati kalau kita bahas fikih, niat itu menjadi satu di antara rukun ibadah tersebut. Karena setiap ibadah kan ada rukun, dimana kalau rukun itu tidak terpenuhi, ibadahnya tidak sah. Puasa ada rukunnya, sholat ada rukunnya, wudhu ada rukunnya, dan seterusnya. Kalau dalam fikih madzhab Syafi'i, rukun wudhu ada berapa? Ya. Di dalam fikih madzhab Syafi'i, yang dikategorikan rukun itu adalah yang dicantumkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ditambah dengan yang pertama niat, kemudian yang terakhir tertib. Apa saja? Ya ada di dalam surat Al-Maidah itu. Ya alladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian apa? Mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Ada berapa tuh? Ditambah dengan niat, ditambah dengan tertib. Kenapa tertib menjadi rukun? Dijelaskan oleh para ulama madzhab Syafi'i karena Allah menyebutkannya secara tertib. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak sholat, maka basuhlah muka kalian, basuhlah tangan kalian, usaplah kepala kalian. Jadi Allah menyebutkan secara tertib, maka dikatakan di dalam fikih madzhab Syafi'i. Kita lanjutkan sebentar. Jadi contoh yang kedua,
Contoh yang kedua, tadi contoh yang pertama mandi. Contoh yang kedua adalah seseorang yang masuk masjid sholat 2 rakaat. Kemudian contoh yang ketiga yang sudah saya sebutkan adalah seseorang yang menemukan uang di jalan, maka dia berdosa atau tidak, itu kembali pada niatnya. Apakah dia ngambil dalam rangka untuk mau dia umumkan, dia cari pemiliknya, atau mungkin dia niatkan memang untuk dia ambil untuk dirinya sendiri, berarti dia mengambil yang bukan haknya, ya. Contoh yang terakhir, setelah contoh yang terakhir silakan barangkali ada pertanyaan. Ada seseorang yang puasa di bulan Syawal. Puasa apa tuh? Ternyata dia puasa qadha, bukan puasa Syawal. Waktu Ramadannya ada yang tertinggal, misalnya ibu-ibu gitu ya. Maka puasa ya kembali kepada niatnya. Apakah dia niatnya puasa qadha atau puasa sunnah Syawal atau puasa Senin Kemis? Ya, karena kalau qadha dengan puasa sunnah tidak bisa disatukan. Tapi kalau misalnya puasa sunnah dengan puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis disatukan niatnya dengan puasa Syawal, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau qadha itu tidak boleh. Nah, silakan barangkali ada pertanyaan. Jadi kita bahas detailnya tadi baru satu kaidah. Berikutnya insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas lebih detail. Ya silakan Pak. Bentar Bapak dulu tuh. Silakan Pak. Ini mengenai niat Pak. Iya. Niat itu kan sebenarnya saya mau sholat isya dari rumah ke sini. Dari rumah juga kan udah niat. Iya. Kan gitu. Nah, niat itu dari mana? Apa dari rumah kita nggak usah niat lagi itu di sini, atau niatnya di sini? Kan ada yang kan niat kan ada yang diucapkan juga ya dulu ya juga ada yang tidak diucapkan. Nah terus kalau kami dulu kebiasaan ya dulu gitu kan, niat itu seandainya mau sholat isya, usolli fardo isya'i arba rokaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, kan seperti itu gitu. Baik. Kan nah ini yang dari niat itu yang mana yang gitu paling ya? Tepat. Siap, terima kasih. Masalah pertanyaan sangat bagus ya tentang niat. Jadi niat itu an-niyah secara bahasanya adalah al-qasdu, maksud. Jadi maksud seseorang untuk mengerjakan sesuatu itulah yang disebut dengan niat. Jadi kita mau ke masjid dari rumah, maka kita tahu kita mau ngapain ke masjid itu, ya kita sudah niatkan. Apakah ke masjid itu mau sholat, atau ke masjid mau numpang tidur, atau janjian karena lagi GoFood misalnya, biar mudah ketemuannya depan masjid aja. Ya maka kembali pada niat. Nah kemudian jamaah sekalian, rekan-rekan, para ulama sepakat, termasuk ulama madzhab Syafi'i, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, kemudian Imam An-Nawawi disebutkan juga dalam Syarah Sahih Muslimnya, dan ulama madzhab Syafi'i yang lain seperti Muhammad Khatib Asy-Syarbini dan ulama yang lain, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi di sini nggak ada perdebatan. Termasuk diantaranya adalah ulama dari madzhab Syafi'i, bahwa niat tempatnya di dalam hati. Maka hati kita yang kita maksudkan untuk mengerjakan sesuatu itulah niat. Hanya saja untuk detailnya kalau dalam fikih madzhab Syafi'i, ya maka kita niatkan sebelum kita mengawali ibadah fardu kita. Itulah niat yang disebut dengan rukun. Kalau dalam fikih madzhab Syafi'i ini, ya maka kita niatkan. Jadi kita tahulah kita berdiri mau ngapain. Ya. Maka salah satu fungsi kita menghadirkan hati kita niatkan, salah satunya akan membantu kita khusyuk. Coba kita datang langsung, biasanya ambiar itu sholat.
Tapi betul-betul kita hadirkan hati kita, kita nih mau sholat, itulah niat Pak. Nah, kemudian memang ada pandangan dari beberapa ulama, terutama ulama kontemporer, ya, untuk membantu niat yang ada di dalam hati itu. Para ulama tersebut berpandangan dianjurkan untuk dilafalkan. Nah, ulama-ulama yang berpandangan dianjurkan untuk dilafalkan itu sama sekali tidak menafikan kesepakatan bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Paham? Hanya saja mereka berpandangan bahwa untuk membantu niat yang ada di dalam hati itu maka dilafalkan. Usolli fardhol maghribi nawaitul wudu'a liraf'il hadas, kemudian nawaitu shoma ghadin, betul nggak? Dilafalkan, tapi itu tidak menafikan bahwa niat utamanya di mana? Di hati. Nah, disinilah yang ada perdebatan, Pak. Ada yang mengatakan bahwa oh boleh dilafalkan, ada yang mengatakan bahwa tidak boleh dilafalkan. Kenapa? Tidak ada satu riwayat lafal niat pun dari Rasulullah. Padahal Rasulullah sholat tiap hari, Pak. Tapi tidak ada satu hadis pun yang meriwayatkan lafal redaksi niat sholatnya Rasulullah. Rasulullah puasa Ramadan, tidak ada satu riwayat pun yang meriwayatkan redaksi niatnya. Nah, jadi lafal itu adanya di ijtihad sebagian ulama kontemporer. Niatnya apa? Untuk membantu yang ada di dalam hati. Apa dalilnya? Kata mereka, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, tinggal Bapak nih mau ikut yang mana, silahkan. Saya sudah sampaikan dua argumentasi tersebut gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ulama-ulama madzhab Syafi'i bahwa sepakat niat itu tempatnya di dalam hati. Maka kalau kita ingat-ingat pesan kiai-kiai kita yang berpandangan tentang pelafalan niat, ingat ketika takbir sambil niat di dalam hati. Itu menunjukkan kesepakatan bahwa niat itu hukum asalnya ada di dalam hati. Gitu, Pak. Jadi betul Bapak di sana dari rumah ke sini itu niat. Maka ketika kita sudah mulai siap-siap niat, hadirkan hati kita mau, itulah niat. Jadi memang sudah terbangun kita niat mau sholat. Hanya saja kalau kita berbicara tentang fikih madzhab Syafi'i yang namanya niat yang sebagai kategori rukun itu, maka sebelum kita melakukan gerakan fardu, berarti kalau takbir ya sebelum kita apa? Sebelum takbir adanya niat. Kalau dalam wudhu fardunya yang mana tadi? Kalau fikih madzhab Syafi'i membasuh muka, maka sebelum membasuh muka, walaupun niat kita udah tahu ketika kita buka keran kita udah niat itu sebenarnya. Kalau kita mau wudhu, bisa dipahami ya Pak ya? Baik, silahkan tadi. Baik ya, bagaimana hukumnya mandi junub di dalam kolam renang? Ya, karena memang ada hadis tidak boleh orang yang sedang berjunub berada di air yang tidak tidak mengalir seperti itu. Tentu kalau kita baca penjelasan para ulama, maka yang dimaksud ya sebagian ulama berpandangan itu air yang kurang dari 2 kullah ya. Tapi kalau kolam renang besar kayaknya lebih gitu ya, dari 2 kullah udah berapa ini. Jadi kalau misalnya kolam renang besar, saya kira tidak mengapa ya. Maka para ulama tadi membatasi hadis terkait dengan hadis itu adanya dengan hadis-hadis yang lain, bahwa yang dimaksud ya tentu pembahasan 2 kula memang ada perdebatan. Tapi kalau kita lihat dalam fikih madzhab Syafi'i, maka yang dimaksud adalah kecuali misalnya apa yang kalau yang di rumah itu ya cuman air ya, kalau bak-bak yang di rumah lah, nah itu nggak boleh lah yang di situ ya. Tapi yang pertanyaannya ya kalau di kolam renang besar insya Allah boleh ya, termasuk apalagi di sungai, kalau sungai kan mengalir gitu ya. Jadi terutama yang dimaksudkan itu ya tempat orang di situ
bersuci, ya, tempat orang bersuci. Ada lagi satu lagi sebelum ditutup, ya. Iya. Untuk menjaga kredibilitas kedua pengusaha bakso tersebut tanpa melukai satu sama lain. Dan yang satu lagi tentang niat tadi, karena Ustadz juga menjelaskan Homer, saya tidak menjelaskan ke Homernya, tapi kalau di mana-mana pasti ada Homer, pasti otomatis kan ada musik. Saya ingin menanyakan tentang musiknya. Nah, sekarang ini banyak, terutama di taman kanak-kanak maupun SD itu mereka diajarkan bahasa tertentu ataupun dalam Islam sendiri itu tertentu menggunakan musik. Nah, pertanyaannya, apakah itu dibolehkan atau bagaimana, mengingat musik ini masih menjadi perdebatan, ada ulama yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan. Itu aja sih. Iya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan saya nggak lupa karena pertanyaannya ada beberapa ya. Yang kedua tentang musik. Yang pertama terkait dengan masalah bohong. Jadi hukum asalnya yang namanya bohong itu haram. Udah jelas ya. Baik dalil Qur'annya maupun sunnahnya bahwa al-kadzib, ya, seseorang yang senantiasa berdusta, kata Rasulullah SAW, akan dicatat sebagai seorang pendusta, dan dusta itu akan mengantarkan seseorang pada perbuatan keji dan akan mengantarkan seseorang pada neraka. Itu menunjukkan tentang haramnya berdusta. Ini hukum asalnya, berbohong itu haram, hukum asalnya. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana berbohong itu boleh. Nah, untuk rinciannya itu bisa dibuka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sana ada dijelaskan kondisi-kondisi di mana berbohong itu boleh. Nah, salah satu yang dibolehkan adalah untuk mendamaikan dua pihak yang berseteru. Jadi kalau kita sedang mendamaikan dua pihak yang berseteru, misal ada dua kawan atau suami istri, kalau kita mengatakan berita apa yang diucapkan dari si pihak ini semakin meledak, permasalahan semakin runyam. Tapi kalau misalnya tadi Bapak dapat salam, dia juga senang, kita berusaha memoles kalimat-kalimat indah, ya, dengan kalimat-kalimat yang memang dia tidak ucapkan, itu kan bohong. Maka berbohong dalam kondisi untuk mendamaikan dua pihak itu boleh. Kemudian, ya, ada di dalam ilmu balaghah itu namanya tauriyah. Ya, tauriyah. Tauriyah itu sebenarnya bukan berbohong, tetapi kita mengucapkan sesuatu yang maknanya itu bersayap. Maknanya bersayap. Kalau di pesantren itu kadang ada ya santri yang, Ustadz izin kemana? Ke bawah. Oh iya silahkan. Kita kira ke bawah ke situ gitu. Taunya BTM juga bawah kan ya? Jauh banget gitu ya. Maka hati-hati kalau ada yang izin itu harus detail. Kalau saya Ustadz izin kemana? Misal ke Indomaret. Oh iya silahkan. Indomaret mana? Banyak. Di kampungnya juga mungkin bisa jadi ada gitu. Ternyata, loh kan saya bilang ke Ustadz izin ke Indomaret. Kamu Indomaret mana? Jakarta Pusat, Pak. Ya, dia nggak berbohong, tapi kalimat itu bersayap. Ya. Nah, itu pernah diucapkan oleh sahabat Abu Bakar. Nih. Hadin yahdinis sabil. Ya. Ketika bukan Abu Bakar, ketika Rasulullah sedang bersama Abu Bakar hijrah, kan ada seseorang yang tahu tuh ya, tahu
padahal sedang ada perlombaan, barang siapa yang menemukan Muhammad akan dapat sekian-sekian. Lalu si orang yang tahu tersebut ditanya, karena apa namanya dijanjikan nanti kamu akan dapat begini-begini gitu ya. Ketika ditanya, dia hanya menjawab hadin yahdinis sabil. Ya, saya hanya apa? Seorang petunjuk. Ya, maksud dia mah petunjuknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk hidup gitu ya. Tapi kalimat itu adalah kalimat apa? Kalimat-kalimat yang bersayap, itu tidak berbohong. Ya. Jadi hindari bohong, tapi silakan gunakan kalimat-kalimat yang bersayap. Paham ya? Nanti teknisnya ya mungkin bisa dipilih-pilih gitu ya kan? Entah teknisnya ya. Saya kira para suami udah paham lah kalimat-kalimat bersayap begini ya. Tidak usah saya detailkan ya, paling bisa lah ya terkait dengan kalimat-kalimat itu bukan bohong ya. Ya misalnya apa? Bapak ditanya oleh istri, kamu tadi habis makan bakso ya? Enggak, saya dari masjid. Enggak kok, kayaknya kamu tadi dari bakso, kenapa enggak beliin saya? Saya cuma dari masjid. Saya dari masjid. Betul, Bapak dari masjid. Cuma setelah dari masjid, Bapak mampir dulu ke tukang bakso. Bohong enggak? Bohong, enggak bohong. Saya dari masjid. Dia ngambek gara-gara enggak dibeliin. Cuman untuk biar dia enggak marah, ya ini kalimat apa? Kalimat-kalimat bersayap. Ya, saya kira insya Allah lah ini wajah-wajah paling jago menggunakan kalimat bersayap gitu ya. Saya bukan mengajarkan Bapak untuk ahli dalam menggunakan kalimat bersayap. Itu di ilmu balaghah dibahas lah ya. Kalimat-kalimat seperti itu, tauriyah. Yang terkadang memang dibutuhkan agar suasananya damai, sejuk gitu ya. Tidak ada apa namanya kecurigaan. Ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan masalah musik, memang sebagian ada yang mengatakan bahwa ini sudah close, tidak ada perdebatan gitu ya, bahwasanya musik itu haram. Saya kira teman-teman sudah sering baca lah ya, seperti pendapatnya beberapa masyayikh gitu ya. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa masih ada yang diperbolehkan. Ya, tentu kita tahu juga tokoh-tokohnya siapa yang berpandangan diperbolehkan. Tetapi memang ada hal-hal yang pada akhirnya yang mengatakan boleh itu seperti kebablasan lah gitu kan. Betul nggak? Maka terkadang ada sesuatu yang harus dimaklumi karena ilmunya belum menyeluruh. Ya, tidak semua orang hadir ke kajian-kajian, tidak semua orang mendapatkan secepat orang yang lain di dalam mendapatkan hidayah. Maka disinilah kita perlu hikmah di dalam bermuamalah. Ya tentu kita bersyukur sudah mulai banyak yang sekolah-sekolah yang memang tidak memperdengarkan apa namanya musik di dalam senamnya, di dalam pembelajarannya. Tapi ada juga yang masih, ya maka kita bertoleransi tanpa kita membenarkan juga terhadap apa misalnya yang dilakukan. Ya walaupun ya mungkin dengan dalih ini buat anak-anak dan lain sebagainya, tapi akhirnya terlewat. Walaupun saya kira kita juga agak berat untuk menghindar penuh gitu kan. Apalagi angkot sini itu kan udah kayak apa gitu. Ya kita lewat aja gitu kan, tapi kan itu kan bukan kita. Tapi memang di sini teman-teman sekalian ada ranah yang sisi-sisi memang kita lihat saudara-saudara kita masih punya pandangan tentang bolehnya tentang musik ya. Seperti mungkin ya kita mungkin sebutlah tidak Syekh Yusuf Al-Qardawi misalnya, di mana pengikutnya juga cukup banyak dan ternyata pengikutnya juga punya sekolah Islam dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak mencederai kebaikan-kebaikan yang lain seperti mengajarkan tahfiznya,
dan akidahnya juga banyak yang bagus, tetapi ya memang mudah-mudahan bertahap lah ya, agar saudara-saudara kita nanti, saya khawatir teman-teman nanti agak kesusahan nyari sekolah ya, akhirnya milih nggak sekolah, akhirnya hidupnya susah juga gitu kan ya. Ya maka kalau tidak ditemukan, ya maka pilihlah yang pelajarannya lebih bagus ya, karena kan ada sekolah yang Ustadz tapi ada ininya, tapi bagus juga tahfiznya, Qur'annya, praktek sholatnya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada yang betul-betul bagus banget, tanpa itu semua, tanpa ada unsur-unsur yang diperdebatkan, ya kesitulah gitu kan. Ini kan bagian dari apa? Loyalitas kita. Ya paling mungkin yang tepat itu kalau di dalam kaidah fikih, kan tadi salah satu kaidah fikih apa? Al-masyaqqah tajlibu taisir, betul nggak? Kesulitan mendatangkan kemudahan. Nanti ada anak kaidahnya. Anak kaidahnya itu akhafud dararain. Kita mengambil yang mudaratnya lebih kecil. Ya sama Ustadz mudarat ini, tapi kita nyari mudarat yang paling kecil. Biasanya ini diterapkan oleh supir bus yang dia memilih mudarat lebih kecil. Kalau dia tabrak, cuman ngorbanin satu nyawa pengendara motor. Tapi kalau dia patah banting, ngorbankan 30 penumpang. Dia mungkin sudah belajar kaidah fikih, akhafud dararain, mengambil mudarat yang lebih kecil. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, dan insyaallah kaidah-kaidah yang lain akan kita bahas pada kesempatan yang lain jika ada. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.